Masih soal tuduhan tafsir ulama klasik bias gender. Aku beberapa kali ketemu tuduhan seperti ini di sosial media burung biru ditulis oleh seorang muslimah yang dia menganggap tafsir ulama klasik itu bias gender karena representasi perempuan dalam keilmuan Islam waktu itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan laki-laki. Dia menyimpulkan sedikitnya representasi ini telah memengaruhi hasil tafsir, menunjukkan perempuan derajatnya nggak dianggap sama dalam tradisi keilmuan Islam dan lebih sulit bagi perempuan untuk jadi ulama. Kita beda satu-satu ya tuduhan ini. Sebelumnya kita perlu memahami tradisi keilmuan Islam nggak menganggap jenis kelamin sebagai sesuatu yang relevan untuk menentukan apakah seseorang harus didengarkan atau enggak. Misalnya, dalam bidang keilmuan hadis, perempuan dan laki-laki punya kewajiban yang sama dalam menerima, menjaga, dan menyampaikan hadis. Nggak ada sejarahnya syarat diterimanya suatu hadis itu harus diriwayatkan oleh laki-laki. Nggak ada juga syarat tertolaknya hadis adalah karena diriwayatkan oleh perempuan. Justru Islam sangat menekankan kualitas pribadi seorang perawi. Terlihat dari syarat-syarat menjadi perawi diantaranya harus bisa dipercaya agamanya, terkenal akan kejujuran ucapannya, memahami apa yang ia riwayatkan, memahami hal-hal yang bisa mengubah makna hadis, atau termasuk orang yang menyampaikan hadis dengan redaksi yang sama persis seperti yang didengarnya. Nah, karena jenis kelamin itu nggak relevan, harusnya nggak masalah kalau ulama tafsir laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada ulama perempuan. Selagi seseorang memenuhi kualifikasi menjadi mufassir, nggak ada alasan untuk umat Islam menolak tafsir dari orang itu, entah dia laki-laki atau perempuan. Adanya perbedaan tingkatan ilmu yang dimiliki seseorang itu nggak diselesaikan berdasarkan jenis kelamin, suku, atau status sosial orang itu. Tapi aku ada satu cerita yang lagi-lagi membantah tuduhan bahwa keilmuan Islam dibangun dalam bingkai patriarki. Pernah ada seorang tabi'iyah, muhadithah, dan faqihah namanya Amroh binti Abdurrahman. Beliau pernah mengintervensi putusan pengadilan di Madinah ketika seorang tawanan non-muslim dijatuhi hukuman potong tangan oleh hakim karena ia mencuri cincin besi. Tapi Amroh menyanggah putusan hakim sebab dalam hukum Islam, seseorang nggak boleh dipotong tangannya kalau barang curian nggak memiliki nilai seharga 1/4 dinar atau lebih. Seandainya tradisi keilmuan Islam penuh dengan nilai-nilai patriarki, udah pasti intervensi Amroh binti Abdurrahman ditolak karena dalam sidang itu banyak banget fuqaha laki-laki yang terkenal. Tapi nyatanya nggak ada satupun fuqaha dalam sidang itu yang menolak intervensi Amroh. Bahkan nggak ada seorang pun yang mempertanyakan haknya melakukan hal itu. Singkat cerita, hakim nggak bisa membantah otoritas hadis yang disampaikan Amroh karena memang sejak awal hakim lupa untuk mempertimbangkan hadis itu dan baru ingat setelah Amroh menyampaikan hujahnya. Sesederhana itu, hakim langsung membatalkan keputusannya dan membebaskan terdakwa. Coba deh pikir, cuma butuh jarak 1 generasi aja untuk mengubah sebuah masyarakat jahiliyah yang sebagian kaum laki-lakinya sangat membenci sosok perempuan menjadi masyarakat yang kaum laki-lakinya tunduk pada otoritas perempuan hanya karena dia punya ilmu. Dan kita mau serampangan ngasih label ulama klasik itu bias gender. Silahkan diskusi yang sopan di kolom komentar dan until next time.